Abad ke-18, dunia sedang berubah. Di benua Eropa, orang-orang berteriak tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Tapi, jauh di seberang laut, di sebuah pulau kecil bernama Saint-Domingue, bagian dari kerajaan Prancis, kebebasan hanyalah mimpi kosong yang dibayar dengan darah. Di sana, manusia dijual seperti barang. Punggung mereka dipecut, tubuh mereka dibakar matahari hanya demi satu hal, yaitu gula. Gula yang manis di lidah orang-orang kaya di Eropa, tapi pahit di tangan mereka yang menanamnya. Pulau itu disebut permata Karibia, tapi di balik keindahannya tersembunyi neraka bagi para budak Afrika. Namun, dari neraka itulah lahir seseorang yang kelak mengguncang dunia. Seorang pria yang dulu tidak memiliki nama, tidak punya harta, tidak punya kebebasan, tapi memiliki satu hal yang bahkan para penjajah tak bisa mengerti, yaitu tekad, dan bernama Toussaint Louverture. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan utama, jangan lupa untuk menekan tombol like and subscribe agar kalian tidak tertinggal kisah-kisah sejarah menarik berikutnya. Lahir dari rantai. Toussaint lahir dalam perbudakan. Putra sulung Hippolyte, seorang budak Alada dari pantai budak Afrika Barat, dan istri keduanya yaitu Pauline, seorang budak dari kelompok etnis Aja, dan diberi nama Toussaint saat lahir. Putra Ishak kemudian menamai kakek buyutnya, ayah Hippolyte, sebagai Gau, dan putra Raja Alada. Meskipun hanya ada sedikit bukti yang ada untuk klaim ini, nama Gau mungkin berasal dari gelar Duguenon, yang berarti orang tua atau orang bijak. Di kerajaan Alada, menjadikan Gau dan putranya Hippolyte anggota birokrasi atau bangsawan, tetapi bukan anggota keluarga kerajaan. Toussaint diperkirakan lahir di perkebunan Breda di Haut-Duquet di Saint-Domingue, tempat orang tuanya diperbudak. Dan di tempat inilah ia menghabiskan sebagian besar hidupnya sebelum revolusi. Orang tuanya kemudian memiliki beberapa anak setelahnya, dengan 5 anak yang masih hidup saat bayi: Mary Jane, Paul, Pierre, Jean, dan Gau, yang diberi nama sesuai nama kakeknya. Toussaint tumbuh paling dekat dengan adik laki-lakinya, yaitu Paul, yang bersama saudara-saudaranya yang lain dibaptis ke dalam gereja Katolik oleh Orde Jesuit setempat. Saat tumbuh dewasa, Toussaint pertama kali belajar berbicara bahasa Fon Afrika yang digunakan oleh para budak Alada di perkebunan. Kemudian, bahasa Prancis Creole yang digunakan di koloni besar, dan akhirnya bahasa Prancis standar yang digunakan oleh kelas elit, Grand Blanche, selama revolusi. Meskipun ia kemudian dikenal karena stamina dan kehebatan berkudanya, Toussaint mendapatkan julukan Patras Baton, yaitu tongkat campur aduk, mengacu pada perawakannya yang kecil dan kurus di masa mudanya. Toussaint dan saudara-saudaranya dilatih menjadi pembantu rumah tangga, penunggang kuda, dan kusir setelah menunjukkan bakat dalam menengani kuda dan lembu di perkebunan. Ini memungkinkan saudara-saudaranya untuk bekerja di rumah bangsawan dan kandang, jauh dari pekerjaan fisik yang melelahkan dan hukuman fisik yang mematikan yang diberikan di ladang tebu. Terlepas dari hak istimewa relatif ini, ada bukti bahwa di masa mudanya kesombongan Toussaint mendorongnya untuk terlibat dalam perkelahian
dengan anggota komunitas Petits Blancs, yaitu rakyat jelata kulit putih yang bekerja di perkebunan sebagai pekerja upahan. Terdapat catatan bahwa Toussaint pernah mengalahkan seorang Petits Blancs muda bernama Fer, tetapi berhasil lolos dari hukuman setelah dilindungi oleh pengawas perkebunan yang baru, yaitu Francois Anthony. Meskipun atau mungkin karena perlindungan ini, Toussaint terus terlibat dalam perkelahian lainnya. Pada suatu kesempatan, ia melempar pengacara perkebunan Berg dari kuda milik perkebunan Breda ketika ia mencoba membawanya keluar batas properti tanpa izin. Menghapus perbudakan. Pada tanggal 22 Agustus 1791, para budak memberontak di koloni Prancis Saint-Domingue di bagian barat Hispaniola, terinspirasi oleh Revolusi Prancis dan marah oleh generasi-generasi penyiksaan. Para budak mulai membantai orang kulit putih dengan impunitas. Pada awalnya, Toussaint tidak berkomitmen. Dia berusia hampir 50 tahun dan menikah dengan sebuah keluarga, bertani di sebidang tanah kecil dan menjalankan perkebunan untuk mantan tuannya. Namun, pemberontakan mulai meluas dan akhirnya bermigrasi ke tempat Toussaint tinggal. Keputusannya untuk bergabung dengan pemberontakan tidak hanya didorong oleh keinginan untuk mempertahankan cara hidupnya. Toussaint juga sangat dipengaruhi oleh agama Katoliknya yang mengutuk perbudakan dan filsuf pencerahan John Locke dan Jean-Jacques yang menulis tentang kesetaraan manusia. Toussaint pertama-tama mengamankan keselamatan istri dan keluarganya di bagian timur pulau yang dikuasai Spanyol, jauh dari pemberontakan. Ia kemudian memastikan bahwa keluarga mantan majikannya berada di sebuah kapal yang menuju Amerika Serikat. Toussaint bergabung dengan pemberontak George Biaso yang bersekutu dengan Spanyol melawan Prancis. Selama masa perbudakannya, Toussaint telah mempelajari teknik pengobatan herbal Afrika dan Kreol. Ia kemudian bertugas sebagai dokter bagi pasukan sekaligus prajurit. Toussaint dengan cepat membangun reputasi dan diberi komando atas 600 mantan budak kulit hitam. Pasukannya terorganisir dengan baik dan terus bertambah hingga mencapai 4.000 orang. Jean-Jacques, seorang budak melarikan diri bergabung dengan Toussaint dan dengan cepat menjadi letnan yang percaya diri dan cakap. Selama masa inilah Toussaint mengadopsi nama keluarga Louverture dari kata Prancis yang berarti membuka atau membuka jalan. Sementara Kepulauan Karibia bergolak karena pemberontakan. Kekuatan-kekuatan Eropa berjuang untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintahan Inggris khawatir pemberontakan budak akan menyebar ke koloni tetangga mereka, yaitu Jamaika. Untuk mencari kesempatan untuk mengganggu Prancis, Inggris mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan budak. Khawatir akan kekalahan, Konvensi Nasional Prancis bertindak untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnya dan mengamankan kesetiaan penduduk kulit hitam. Pada tahun 1794, Prancis memberikan kebebasan dan kewarganegaraan kepada semua orang kulit hitam di Kekaisaran. Namun, pasukan Inggris tetap bertekad untuk menghancurkan cengkraman Prancis yang rapuh di Saint-Domingue.